Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini adalah video lanjutan dari Zoom kita tadi pagi yang terhenti karena kendala teknis. Maka sekarang akan saya lanjutkan, yaitu cara menyelesaikan soal-soal yang sudah kalian tanyakan. Jadi ada 3 soal yang kalian tanyakan, saya bahas satu persatu. Oke, buku Mandiri halaman 173. Tadi ada yang bertanya nomor 53. Ini ya, nomor 53. Rata-rata nilai ulangan harian matematika dari 28 siswa adalah 6,5. Jika digabungkan dengan 4 siswa yang rata-rata nilainya 7,3, maka nilai rata-ratanya sekarang adalah oke. Jadi di sana yang pertama, kalian harus paham maksud soal. Maksud soal itu sebentar, ada 28. Oke. Ada 28 orang, itu rata-ratanya 6,5. Ada 4 orang, itu rata-ratanya 7,3. Nah, sekarang kalau digabungkan 28 orang dan 4 orang ini, jadi ada berapa? Ada 32 orang. Itu rata-ratanya berapa? Ini yang dimaksudkan soal, ya. Jadi caranya adalah ini. 28 dikali 6,5. Jadi hitung jumlah nilainya. Nah, ditambah yang 4 orang itu dikali rata-ratanya. Dibagi apa? Rumus rata-rata dibagi jumlah atau dibagi banyak orangnya. Orangnya berapa tadi? 28 ditambah 4. Maka 28 dikali 6,5 itu 182. 4 kali 7,3 29,2 dibagi 28 tambah 4 32. 182 ditambah 29,2 211,2 dibagi 32 ketemu hasilnya 6,6. Nah, jadi ketika digabung nilai ke 32 orang tersebut nilainya sekarang menjadi 6,6 yang A. Ya. Sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya. Itu adalah nomor 59. 59. Oke, perhatikan diagram berikut. Diketahui jumlah siswa pada masing-masing kelas adalah 20 orang. Kecuali kelas 8E itu ada 16 orang. Oke, jadi 8A ini banyak siswanya 20, 8B 20, 8C 20, 8D 20, 8E-nya 16. Jika rata-rata nilai keseluruhan itu 71, jadi semua kelas ini, 5 kelas ini, rata-rata seluruhnya itu 71. Maka yang ditanyakan rata-rata nilai kelas 8E. Ini ya. Jadi di sini saya simbolkan E. Rata-rata kelas 8E itu E. Rata-rata kelas 8A 72, rata-rata kelas 8B 65, rata-rata kelas 8C 73, rata-rata kelas 8D 70. Nah, yang ditanyakan rata-rata kelas 8E. Oke. Jadi rata-rata seluruhnya tadi itu adalah 71. Rata-rata seluruhnya itu 71. Rumusnya rata-rata apa? Rata-rata sama dengan, nah, jumlah nilainya. Jumlahnya berapa? Yang 8A. Jumlahnya 20 dikali 72. Yang B jumlah nilainya
20 dikali 65. 8C 20 dikali 73. 8D jumlah nilainya 20 dikali 70. Nah, yang 8E itu jumlah nilainya 16 dikali nggak tahu berapa, rata-ratanya masih dicari. Nah, rumusnya per banyak orangnya. Banyak orangnya ada berapa? Yang kelas 8A 20, 8B 20, 8C 20, 8D 20, 8E 16. Oke. Ini biar mudah ngitungnya, nggak 1120 kali 72, 20 ke 65. Ini bisa ditulis secara sederhana. Maka 20-nya bisa dikeluarkan 20 dikali, tinggal dijumlah 72, karena semua sama-sama dikali 20. Maka bisa ditulis seperti ini. Ini 70. Nah, yang 8E ini sendiri, 16E ini terpisah. Per 20 tambah 20 tambah 20 tambah 20, 80. Tambah 16, 96. 72 ditambah 65. Ditambah 73. Ini 5 itu 70. 280. 280 berarti dikali 2. 5.600 ditambah 16E. Ini 71. Ini per 96. Oke. Untuk mencari E-nya, nah kita bisa pakai kali silang. 71 dikali 96. 71 kali 96. 6. 6.816. Ini 5.600 ditambah 16E. Maka 6.816 dikurangi 5.600, 1.216 sama dengan 16E. Maka untuk mencari E, 1.216 dibagi 16. 76. Jadi rata-rata nilai kelas 8E itu 76. Oke, seperti itu caranya. Berikutnya, soal berikutnya itu di halaman lanjutnya, halaman 174. 174 tadi tanya nomor 68. Oke. 68. Jika data berikut memiliki mean atau rata-rata 6,75, maka kuartil bawah data tersebut adalah, oke. Jadi mean ini rata-rata ya. Ini rata-rata. Yang ditanyakan untuk kuartil bawah. Tadi kita tahu kuartil bawah itu adalah Q1. Nah, jadi kalian harus tahu dulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui adalah rata-rata, yang ditanyakan adalah Q1. Oke, di sana ada huruf A, jadi ada frekuensi yang belum terlihat. Ini berarti harus kita cari dulu A-nya ini berapa. Frekuensi ini berarti banyaknya ya. Yang nilai 5 itu banyaknya 3 kali munculnya. Nilai 6 sebanyak A kali, nilai 7 sebanyak 4 kali, dan seterusnya. Maka karena sudah diketahui rata-ratanya 6,75, jadi di sini 6,75 itu sama dengan jumlah nilainya berapa? Jumlah nilainya adalah 3 dikali 5, karena 5-nya sebanyak 3 kali.
ditambah 6A. Ini karena A-nya enggak ada, maka ini 6A. Lalu 7-nya sebanyak 4 kali. Berarti 4 kali 7. Lalu 1 kali 8. Lalu 2 kali 9. Dibagi banyak orangnya. Banyak orangnya berapa? 3 ditambah A, ini enggak tahu berapa. Ditambah 4, ditambah 1, ditambah 2. Oke. Jadi di sini 6,75 sama dengan, ini kita hitung, 3 kali 5, 15, 4 kali 7, 28, 1 kali 8, 8, 2 kali 9, 18. 15 ditambah 28 ditambah 8 ditambah 18. Tuh. 15 ditambah 28 ditambah 8 ditambah 18. Maka ini 6,75 sama dengan 69 ditambah 6A. Ya, jadi yang A-nya ini nggak bisa ikut dijumlahkan karena dia punya variabel A. Beda, bukan angka. Ini dibagi 3 tambah 4 tambah 1 tambah 2. 10. 10 ditambah A. Oke. Kita kali silang. 6,75 dikali 10 plus A sama dengan 69 ditambah 6A. 6,75 dikali 10 itu 67,5. 6,75 dikali A berarti 6,75A sama dengan 69 ditambah 6A. Sekarang yang sesama A didekatkan yang angka dengan angka. Maka kalau pindah berarti dia dikurangi. Ini tandanya jadi berubah negatif. 6,75 dikurangi 6. Berarti tinggal 0,75A. 69 dikurangi 67,5. 1,5. Maka A-nya adalah 1,5 dibagi 0,75 ketemu 2. Jadi nilai 6 frekuensinya 2. Atau nilai 6 muncul sebanyak 2 kali. Nah, sekarang yang ditanyakan bukan nilai A, hati-hati. Yang ditanyakan itu kuartil bawah atau Q1. Oke, kita tahu kalau ada data, ini datanya berapa? 3 tambah 2, 4 tambah 1 tambah 2, berarti ada 12 ya. Ada 12 data, misalkan saya punya data pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, data ke-7, ke-8, data ke-9, ke-10, ke-11, ke-12. Ada 12 data, Q1-nya, kuartil bawahnya itu ada di mana? Ini kan kita potong dulu ya. Ini Q2 atau median nilai tengah. Nah, dari yang kiri itu kita potong pas tengah. Berarti antara 3 dan 4. Ini tengah-tengahnya. Nah, antara 3 dan 4. Data ketiga dan data keempat itu merupakan Q1. Jadi data ketiga
ditambah data keempat dibagi 2. Jadi tengah-tengah antara data ketiga dan data keempat itu cara mencarinya data ketiga ditambah data keempat dibagi 2. Data ketiga itu nilai berapa? Jadi maksud di sini frekuensinya 3 itu artinya data pertama ini sudah urut kan? Sudah 5, 6, 7, 8, 9 sudah urut dari yang kecil ke besar. Jadi langsung kita lihat frekuensinya. Data 1 sampai data 3 itu adalah nilai 5. Maka data keempatnya masuk ke 4 itu nilainya 6. Paham ya? Jadi kalau saya urut data pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke 12 di sini, itu ini nilainya 5. 5-nya kan 3 kali, 5, 5, 5. Lalu 6-nya 2 kali, 6, 6. 7-nya 4 kali, 7, 7, 7, dan seterusnya. Jadi data ketiga itu adalah 5, data keempat itu 6. Nah, maka data ketiga itu 5, data keempat itu 6 dibagi 2, 11 dibagi 2 sama dengan 5,5 atau 5,5. Jawabannya yang B. Oke, gitu ya. Jadi sudah saya jawab beserta penyelesaiannya 3 soal yang tadi kalian tanyakan. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan tanya Japri. Oke, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.